Halo guys, kalau kita bicara soal dinamika politik di negara kita ini, Indonesia, uh, kalau kita perhatikan setelah pemilu 2024, negara kita ini memasuki seperti apa ya, sebuah fase baru lah dalam dinamika politiknya. Tapi satu fenomena menarik yang muncul di tengah masyarakat adalah persepsi bahwa pemerintahan masih berada di bawah kendali Joko Widodo atau Jokowi. Meskipun secara resmi mandat kepemimpinan telah beralih kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan tentunya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Nah, fenomena ini berpotensi menciptakan kebingungan politik dan merusak legitimasi kepemimpinan baru jika tidak segera ditangani dengan baik. Nah, kita lihat soal persepsi publik lah dan dampaknya kira-kira seperti apa. Soal bayang-bayang Jokowi ini di pemerintahan Pak Prabowo. Meskipun Prabowo telah dilantik sebagai presiden, ya banyak kalangan lah yang masih menganggap bahwa Jokowi ini adalah sosok yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan pemerintah. Salah satu contoh yang mencolok adalah soal kebijakan pemagaran laut yang menimbulkan polemik besar sampai saat ini. Prabowo telah memerintahkan pencabutan pagar tersebut. Tapi publik lebih tertarik pada bagaimana Jokowi terlibat dalam keputusan awal pemasangan pagar ini. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Jokowi bukan lagi presiden, tapi bayang-bayangnya masih terasa sangat kuat. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana cuci tangan dilakukan oleh para menteri. Ketika kebijakan pemagaran laut menuai protes luas dari masyarakat, terlihat bahwa para menteri yang seharusnya bertanggung jawab malah mulai menghindar dari tanggung jawab. Mereka saling melempar beban dan tidak berani mengambil sikap tegas. Hal ini membuat sorotan kembali tertuju kepada Jokowi sebagai sosok yang dianggap masih memiliki kekuasaan di balik banyak keputusan kontroversial. Nah, fenomena ini berpotensi menciptakan opini publik yang merugikan Prabowo karena dapat memperkuat anggapan bahwa dia tidak memiliki kontrol penuh atas pemerintahan saat ini. Jadi saya rasa ini adalah sebuah ancaman terhadap legitimasi Prabowo. Jika opini semakin mengarah pada anggapan bahwa Jokowi masih menjadi presiden de facto, maka posisi Prabowo sebagai pemimpin yang sah akan semakin lemah, terutama di mata rakyatnya. Nah, kredibilitasnya sebagai kepala negara dapat tergerus jika dia tidak segera mengambil langkah tegas untuk menunjukkan bahwa dia adalah pengambil keputusan utama. Nah, dalam jangka panjang, hal ini tentu dapat menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang baru ini. Nah, saya rasa perlu beberapa tindakan ya yang harus dilakukan untuk mengatasi hal seperti ini. Prabowo perlu melakukan beberapa langkah strategis, seperti misalnya melakukan konsolidasi kekuasaan. Prabowo harus mengkonsolidasikan dukungan dari partai-partai politik yang ada dalam koalisi pemerintahannya. Membangun aliansi yang solid akan memperkuat posisi politiknya dan memudahkan implementasi terhadap kebijakan-kebijakannya. Nah, lalu juga membangun komunikasi publik yang efektif. Karena ini penting bagi Prabowo untuk melakukan komunikasi publik yang transparan dan efektif. Dia perlu menjelaskan kebijakan-kebijakan baru dan mengambil posisi tegas terhadap isu-isu penting untuk membangun citra sebagai pemimpin yang berani dan bertanggung jawab tentunya. Nah, kemudian Prabowo juga harus mengambil keputusan yang tegas untuk berbagai macam kasusnya. Ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah pengambil keputusan utama. Prabowo harus berani mengambil langkah-langkah tegas dalam menghadapi isu-isu kontroversial, termasuk kebijakan-kebijakan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, jadi ya saya rasa bagi Pak Prabowo masih adalah peluang untuk memperkuat posisinya. Ya, misalnya dengan melakukan inovasi terhadap kebijakannya, dengan menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi Prabowo dapat membangun citra positif dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat jika ini bisa dilakukan.
Lalu mulailah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sipil. Melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan dan menunjukkan bahwa suara rakyat memang sungguh didengar. Lalu mulailah membangun ekonomi secara berkelanjutan. Fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat dukungan terhadap pemerintah. Jadi kalau kita lihat dinamika politik pasca pemilu 2024, ya sangat signifikan tantangannya bagi Prabowo Subianto dan Gibran ya untuk menegaskan posisi mereka sebagai pemimpin baru Indonesia. Untuk memastikan stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan, maka penting bagi mereka untuk membangun persepsi publik yang kuat mengenai kepemimpinan mereka tentunya. Nah, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, saya rasa mereka dapat mengubahlah tantangan menjadi peluang untuk menciptakan masa depan politik Indonesia yang jauh lebih baik. Salam.